kami para usia lanjut seluruh Indonesia mau tetap berdaya guna bagi diri dan keluarga, tingkatkan hubungan sosial di dalam masyarakat, bertakwa kepada Tuhan yang melimpahkan rahmat. Periksa kesehatan, mencegah penyakit datang, dan kembangkan hobi sesuai kemampuan. Badan sehat, jiwa kuat, sambut masa yang akan datang. Mutu hidup pun meningkat, masa tua bahagia, masa tua bahagia. Lansia Santo Leo Agung, Yes, semangat dan bahagia, yes, yes, bertakwa kepada Tuhan. yes, yes, yes. Halo guys. Hai. Kita bingung mulai nih. Kita hari ini ada kedatangan tamu spesial ya guys ya. Spesial. Spesial, banget. always spesial kita. Tamu kita semuanya spesial. Spesial semua ya. Iya. Nah, terus kita perkenalan dulu. Nama saya Benedict Brandon Prakoso, biasa dipanggil Brandon. Dan hari ini saya kedatangan host yang lain. Spesial juga nggak? Spesial juga host ya, paling spesial juga ini ya. Spesial. Silakan diperkenalkan dirinya. Hai, saya spesial. Gitu ya. Iya. Asik, lucu. Kok spesial karena menemani tamu yang spesial juga hari ini. Nama saya Anti Darmawan, dipanggil teman-teman semua Anti juga sih. Kalau saya manggilnya ibu bos. Kalau anak-anak kampus manggilnya Mami. Nah, sekarang kita perkenalkan tamu-tamu kita dulu nih. Silahkan mau saya yang perkenalin apa bapak yang perkenalin? Oh iya, saya dong. Oh iya, saya soalnya juga nggak hafal sih pasti. Katanya spesial. Oh iya, soalnya spesial. Ya, spesial karena tua-tua. Bukan saya yang ngomong ya. Ini satu tim yang hadir adalah pengurus Kasepuhan Santo Leo Agung, Paguyuban Kasepuhan Santo Leo Agung. Saya Karjono sebagai ketua. Lalu ini, waduh saya mulai mesti hati-hati. Saya Titus Basuki, saya kebetulan didapuk sebagai ketua 1 di Paguyuban Kasepuhan. Pak, sebentar mic-nya boleh dipakai ya Pak ya? Ya. Boleh diulang lagi perkenalannya? Silakan. Jadi saya Titus Basuki, saya sebagai ketua 1 di Paguyuban Kasepuhan Santo Leo Agung ini. Ya. Silakan Pak Sasongko. Ya, nama saya Yusef Sasongko. Saya sebagai ketua 2 di Paguyuban Lansia ini. Pak Saya Pak Justinus Ripto, biasa dipanggil Pak Ripto. Saya di sini sebagai sekretaris 1. Sekretaris 1. Terima kasih. ya, ada satu lagi sekretaris 2 kebetulan tidak hadir, berhalangan, Pak Heriawan. Heriawan. Silakan Ibu. Saya Maria Francisca Rusinas, dipanggil Bu Mario, sebagai bendahara 1. Terima kasih. Silakan Bu Rante. Saya Ibu Teresia Surati, biasa disebut di lingkungan paroki sini Ibu Rate.
Saya sebagai bendahara 2 dan penggembira di Kasepuhan ini. Terima Apa kasih. penggembira? Penggembira. Selalu gembira ya Bu ya. Gembira. Tim hore artinya tim hore. Silakan Ibu. Saya Ibu Teresia Unitami Suharto. Biasa dipanggil Bu Harto. Saya sebagai penggembira dan juga penasehat. Nuwun. Silakan Pak Harto. Satu lagi. Saya Suharto, tapi di belakangnya ada Sahirnya. Suharto Sahero. Kalau Suharto aja, itu nanti Keliru. Keliru. Iya. Sebagai di Kasepuhan ini sebagai penggembira. Penggembira. Selalu gembira ya Pak ya. Selalu gembira. Kalau zaman dulu pengopera-opera atau penggerak massa. Ya. Jadi kemudian tapi bukan demo ya Pak ya? bukan demo. Bukan demo. Pak Arjono, Ya. boleh lebih dekat ini. Ya, selain itu masih ada penasehat, yaitu Bapak Erwin Suroso yang hari ini kebetulan berhalangan hadir, dan Pak Imam Maksudi. Ya, masih satu lagi yang paling atas adalah pelindung Romo Kunradus Badi Mukin. Ya, itu semua sudah diperkenalkan semua. Inilah tim kita. Silakan. Saya kembali. Apa tuh? Sekretaris 2 belum disebut ya? Belum, Pak Heriawan. Biasa kita sudah. Kita maklumi karena Ya. kan paguyuban Ya. Oke. Silakan. Itu perkenalannya sudah cukup. Kalau kurang nanti ditanya lagi boleh. Ya guys, kalau misalnya kalian mau nanya lagi boleh langsung samperin aja orangnya. Atau boleh tanya di kolom komentar nanti. Ya. Silakan Bu Anti. Selanjutnya Ibu Bapak, apa sih Kasepuhan itu sendiri gitu. Terus anggotanya itu siapa saja. Lalu sampai saat ini jumlah anggota yang terdaftar sampai saat ini itu ada berapa. Terus kalau ada yang mau ikut serta itu gimana caranya dalam paguyuban Kasepuhan ini. Silakan. Yang siap jawab siapa nih? Pak silakan. Jadi Bu Anti ini sekali nanya rame ya guys. Jadi gua udah nggak boleh nanya lagi nih, langsung semua guys. Ya, udah diborong. Banyak banget pertanyaannya. Oke, silakan. Baiklah, sebelum kami jawab begitu banyak pertanyaan, Iya. kami menyampaikan salam dulu kepada semua lansia di Indonesia. Shalom. Ya. Salam bahagia ya Pak. Ya, salam lansia adalah salam bahagia. Bahagia. Sejahtera udah lewat tuh. Baik, kalau tadi ada pertanyaan apa pengertian lansia? Lansia sekarang ini disebut bisa lansia, manula, kasepuhan, malah yang terakhir adalah adius. Adius. Kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, lansia adalah lanjut umur atau tua. Kalau dari WHO, lansia adalah manusia yang umurnya 60 tahun atau lebih. Itu adalah fase terakhir dalam kehidupan manusia sebelum kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Serem amat. Ya. Bahaya nih. Ya, memang benar. Karena itu sebagai lansia, karena itu fase terakhir kita harus bahagia. Ya. Kemudian apa lansia di dalam gereja, terutama di Paroki Jatiwaringin Gereja Santo Leo Agung itu adalah semua warga Paroki Santo Leo Agung yang umurnya di atas 60 tahun. Jumlah lansia di Santo Leo Agung menurut data kami mulai pada Januari adalah 624 orang. 624. Oh ya, namun di dalam paguyuban ini yang bergabung masih sekitar 20%. 20%.
Iya, atau 100 lebih dikit lah. Itu. Kemudian 98 ya? ya, ya. Yang grup A ya. Ya 20-an persen. Jadi grup WA-nya cuma 98 guys. Kemudian seperti tadi bahwa kita adalah fase terakhir dalam rangka wujud syukur kita dan dalam rangka mempersatukan lansia serta sebagai wadah kebersamaan untuk meningkatkan atau optimalisasi mutu hidup. Di Santo Leo Agung ini mendirikan paguyuban lansia atau kasepuan. Kalau di dalam struktur organisasi kita di bawah koordinasi bidang koordinasi kategorial. Ya. Jadi itu antara lain arti lansia atau kasepuan menurut bahasa Indonesia dan gereja. Untuk cara masuk menjadi anggota dan lain-lain nanti mungkin Bu Teresia akan membantu atau mungkin pengurus lain akan menambahkannya. Itu arti kasepuan dan lansia. Ya. Boleh nambahin ya? Boleh, silakan Ibu. Sebetulnya bukan hanya yang usia 60 tahun ya. Kami juga menghimbau yang usianya 50 sampai 60 itu sudah termasuk pralansia. Jadi kalau bisa bergabung dengan kami itu akan lebih indah, akan lebih semarak, akan lebih majulah hidup gitu ya. Jadi semoga saja setelah ini banyak umat paroki Santo Leo Agung yang berusia 50 sampai 60 itu berkenan mengikuti menjadi anggota kasepuhan. Kalau tadi caranya untuk mendaftar itu gampang, menghubungi Pak Rektor, sekretaris kami. Jadi ada nomornya, ada nomor HP-nya 0812 8300 564 atau dengan saya Ibu Puryadi 0813 15 56 03 kali 8. Atau juga langsung bisa ke sekretariat paroki Butoro, nanti akan disampaikan kepada kita semua. Jadi tidak susah untuk menjadi anggota. Jadi mudah ya Pak? Mudah sekali. Sebagai cara ya jadinya ya. Dan yang umur 50-60 nggak usah takut, itu bukan tahapan satu tahapan akhir, masih satu tahap sebelum akhir, jadi masih lama ya. Masih pra ya Pak? Masih lama. Masih lama. Panggilannya masih lama. Jadi saya kan udah dengan Bapak Ibu Kasepuhan ini sudah akrab nih ya. Sebenarnya saya pengen ikutan gitu, tapi karena tadi dijelaskan usianya, saya karena masih 25 jadi belum bisa ya Ibu Bapak ya. Mohon maaf, itu pembohongan publik terbesar yang saya dengar. Iya tadi udah pengen ikutan tapi pas disebut usianya 50 gitu kan jadinya ya terpaksa belum bisa ya. Memang kalau belum cukup umur belum diterima. Cukup umur saya. Belum. Ya. Pak, saya baru 16 loh Pak. 16. Tapi dibalik. Terbalik ya Bu ya. Tapi paling enggak Ibu bisa ikut mempromosikan supaya anggota yang 624 tadi menjadi peserta semua. Peserta ya. Gitu. Karena begini Mbak, jadi yang ikut selama ini yang ikut paguyuban kita ini hanya getok tular aja, nggak ada yang daftar, nggak ada yang ini. Biasanya Bu Harto ini kan yang suka ngoprak-oprak ikut diarek, lama-lama ikut anggota WA grup kasepuhan. Nah yang aktif itu juga nggak sebanyak 98 ini, paling hanya berapa 30-an, 40-an gitu. Jadi belum banyak, jadi hanya getok tular, nggak ada saya kok tak daftar melalui administrasinya gimana ke siapa, belum, nggak ada. Tapi Bu yakin percaya habis acara ini nih semua lansia semoga ikutan. Amin, amin, amin. Karena penonton kita juga dari Arab juga ada. Jadi bisa kesepuan Arab juga bisa join nggak? Iya Bapak, semoga dengan penjelasan ini nanti lansia
lansia yang lain tuh mau ikut serta karena yang saya tahu itu yang pernah saya dengar itu bahwa Kasepuhan itu bukan hanya orang Jawa ya seperti itu. Iya, betul. Nah, jadi dari daerah lain itu merasa Kasepuhan itu kan Orang Jawa Jawa. gitu. Dikiranya seperti itu. Nah, dengan penjelasan seperti ini berarti dari manapun daerahnya itu boleh ikut serta. Ya, Kan dia tadi lansia 50 tahun ke atas. Seperti itu ya Ibu Ya, Bapak ya, ya. ya. Oh, 60 tahun ke Kalau atas. 50 itu baru pra. 50 boleh Pra. kan? Boleh. Iya. Tapi boleh bergabung dengan kami, tapi Iya. pralansia. Pralansia. Gitu. Jadi nggak ada syarat macam-macam, syaratnya cuma umur. Umur Umurnya aja. sampai Ya. masuk, umurnya sampai masuk. Iya. Tadi memang belum dijelaskan bahwa yang masuk itu boleh siapa saja, mau Iya. Flores, mau Sunda, mau Batak, kayak Manado, ya. Manado itu boleh saja. Jadi semua warga Leo Agung yang umurnya 60 tahun ke atas, Bu, sudah. Iya. Artinya boleh ikut serta. Bu Andi semangat banget pas bilang Batak. Tenang aja Bu, santai. Karena saya mau masuk nantinya Ya. di fase seperti tadi Pak Sasongko bilang di fase terakhir karena saya masih fase remaja ya kan. Saya menyiapkan diri ya Pak ya. Seperti itu, Brandon. Saya mau lanjut tapi kalau saya masuk boleh? Boleh Bang. Ya, lanjut Mas, lanjut. Tapi umur saya kalau dibalik sama aja. Nggak bisa dibalik-balik ya udah lah ya. Bisa dibalik. Nah, kita lanjut aja gimana kalau misalnya saya mau tahu sih sebenarnya motonya Kasepuhan tuh apa sih? Nah, ini Pak Titus nih. Ayo lo udah ditunjuk lo Pak harus jawab Pak. Saya akan sedikit menjelaskan moto ya. Moto ini rasanya agak sedikit ya, moto agak sedikit berat karena ada filosofi yang kalau menurut saya ini pengertiannya cukup bagus buat kita semua pahami. Jadi paguyuban Kasepuhan di Santo Leo Agung ini setelah saya lihat dan saya sangat tertarik masuk di dalamnya. Di situ ada satu kata sederhana yang betul-betul menyentuh perasaan saya yang cukup dalam sebagai orang tua yang tadinya saya menganggap bahwa saya ini belum tua kayak gitu. Setelah melihat, oh iya, disinilah tempatnya, gitu loh. Jadi moto yang digunakan itu adalah tua bahagia, berdaya. Bentar Pak, guna. boleh saya Bentar, Pak. potong dulu ya. Itu clip on-nya boleh diganti nggak? Boleh diganti. Yang itu boleh saya minta dulu ya. Ya, Silakan. ya saya bisa lanjutkan. Jadi moto yang digunakan adalah tua bahagia berdaya guna. Jadi secara singkat itu saya akan menguraikan sebetulnya arti filosofi yang cukup bagus di dalamnya. Jadi sebagaimana kita ketahui tadi bahwa menjadi tua itu adalah suatu keniscayaan. Semua orang itu akan mengalami menjadi tua. Nah ini saya, Anda, semuanya itu akan menjadi tua. Yang membedakan pada saat sekarang ini hanyalah soal waktu. Itu saya memahaminya di situ. Dan sepertinya kok saya cocok masuk ke dalamnya, maka saya dijawil. Ayo, oke, gitu loh, ya kan? Nah, kemudian pertanyaan yang lebih mendasar yang mesti harus ada di dalam diri masing-masing orang pada saat sekarang ini, menjadi tua yang bagaimana dan seperti apa? Nah, itulah. Nah, itu jawabannya adalah itu pilihan. Itu pilihan. Ternyata kalau setelah saya lihat lagi ada dua. Apakah kita akan menghadapi masa tua kita itu hanya dengan menunggu saja, tanpa suatu batas, tanpa satu kegiatan apapun yang berarti dalam masa tua mereka. Yang kedua, apakah kita menghadapi masa tua itu dengan penuh rasa syukur? Penuh rasa syukur. Syukur itu berarti kan kita itu melihat ke bawah ya. Tadi saya baca WA di situ ada. Syukur itu melihat ke bawah. Kemudian kita juga mampu berbagi dengan segala hal dan kegiatan-kegiatan optimis yang mendatangkan rasa kepuasan dan ketenteraman di dalam diri kita. Itu berarti kita sudah melihat ke kiri dan ke atas. Ini loh yang menarik satu perhatian
mendalami moto ya. Karena kalau kita bicara moto itu berarti kita bicara filosofinya yang cukup dalam ya. Makanya banyak sekali kegiatan-kegiatan dan cara ataupun jalan yang dipilih itu untuk mensyukuri menjadi orang tua yang bahagia. Maka dalam kesempatan ini Paguyuban Adi Yuswo atau Paguyuban Kasepuhan Santo Liwagung banyak menawarkan wadah kegiatan yang sebagian bisa saya katakan merealisir tujuan gembira dan bahagia di hari tua kita. Itu ya, walaupun kalau saya bisa masih menganggap diri saya, kok saya sudah dikatakan tua, ya enggak, tapi memang inilah, ya kan, kita itu air mengalir, ya kan, saya bisa menjadi air yang mengalir dari hulu ke hilir, saya bisa menjadi embun pagi yang memberikan kesejukan buat keluarga saya bisa menjadi pelepas dahaga bagi orang yang kehausan, saya bisa menjadi gerimis bagi orang yang kekeringan, saya bisa menjadi hujan tanpa saya harus menjadi air bah bagi keluarga atau masyarakat di sekitar. Itu menurut saya loh. Kalau menurut orang lain enggak silakan. Betul. Ya, itu prinsip. Ya. Yang penting menurut Bapak sih, masalah tadi Bapak dari itu. Iya. Ya. Jadi intinya itu kita sebagai orang tua akan merasa bahagia jika kita mampu membuat orang lain bahagia, ya kan? Dengan menunjukkan dan memberikan manfaat kepada mereka, sehingga pada saat itulah mereka akan mengatakan kepada kita, Bapak atau Ibu adalah orang yang berbahagia dan berdaya guna. Itu, Mbak. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa motonya ya. Apa Brandon motonya? Keren banget, bisa di-back aja nanti kalian guys. Makanya tadi dikatakan itu saya sangat. Coba Mami Anti yang ulang. Iya. Makanya saya sangat senang dengan moto yang dilemparkan itu, yang ditawarkan itu. Tadi Brandon sampai terkesima mendengarkan tuh moto dari Kasepuhan. Makanya langsung masuk aja sekarang, nggak apa-apa. Masuk langsung. Boleh. Sampai sudah hafal banget kayaknya motonya. Tadi apa ya Kasepuhan tuh? Tadi apa aja ya Brandon ya? Kayaknya lebih cocok Mami Anti kan Mami Anti. Jangan lupa motonya cukup sederhana. Tua bahagia, berdaya guna. Tua bahagia dan berdaya guna. Nah, itu dia ya Kasepuhan. Jadi jangan masuk lansia dulu, nanti matang kaki. Iya, jadi motonya adalah tua bahagia dan berdaya guna. Wah. Kalau kita lihat tadi di lagu Mars itu, kalau kita baca itu, oh ini ternyata ada juga di sini. Sama. Terima kasih. Lagu Marsha ada di Google, bisa di search. Ada. Guys, kalau mau lihat tinggal di search aja guys. Terus tadi udah sempet disenggol dikit ya pembahasannya mengenai kegiatannya Kasepuhan. Kegiatannya Kasepuhan tuh apa aja sih? Jika saya boleh tanya. Boleh nanya nggak nih? Boleh. Oh boleh. Giliran saya ya. Saya Mbak Anti, Mas Brandon, saya coba saya paparkan kegiatan Kasepuhan Lewa Agung itu apa. Ya. Sebelumnya kalau disebutkan mungkin sehari nggak selesai. Nggak banyak selesai. banget loh. Luar biasa. Banyak kali artinya guys. Kegiatannya menyangkut hal yang sifatnya duniawi, tapi juga sifatnya yang rohani, Mbak. Jadi duniawi dan duniawi rohani. dan surgawi. Saya ikutan yang di duniawi ya Pak. Kalau yang duniawi itu kita melibatkan diri saudara-saudara kita yang di lingkungan gereja. Contohnya misalnya menjelang 17 Agustus itu kita mengadakan jalan santai. Terus kemudian mengadakan pembagian sembako, pokoknya melibatkan bersih-bersih bersama, itu salah satunya. Ya. Terus yang lain olahraga. Nah kalau
Mbak Anja Brandon mau olahraga sama lansia, itu bisa hari Sabtu tenis lapangan. Terus bisa juga kalau hari Minggu tenis meja di gereja sini sama romo-romo. Gitu. Ada juga kegiatan yang sifatnya tadi rohani ya, yang surgawi. Gitu. Yang jelas surgawi ini seperti kata teman tadi Pak Sasongko tadi, kita karena menjelang fase akhir gitu ya, kegiatannya rohani berdoa. Kita itu sudah sering melakukan doa, khususnya doa-doa yang berkaitan dengan doa jalan keselamatan, mendoakan orang-orang. Ya, ini sebelum pandemi kita udah laksanakan setiap hari Rabu pukul 3 di Taman Hening di Jalan Mangga. Ya. Ternyata saya dengar ini pembinaan sangat banyak sekali. Bahkan di Taman Hening banyak sekali juga orang-orang di luar sana. Konon katanya malah bukan orang Kristen saja. Juga ada juga orang-orang yang non Kristen yang berdoa di Taman Hening itu. Gitu karena konon katanya airnya sangat bermanfaat. Gitu. Mereka percaya itu jadi banyak khasiatnya. Iya, khasiatnya. Terus kegiatan rohani yang lain kita karena merasa di fase terakhir ya, kita mendatangkan romo-romo supaya membimbing kita karena ini pandemi kemarin secara online, secara virtual. Jadi kita datangkan khusus romo-romo produk dari Santo Lea Agung sendiri. Gitu. Tolong Pak, romo siapa sih yang kemarin kita panggil? Ya, romo yang sudah kita undang itu satu Romo Paul, itu dari lingkungan Sisilia. Lalu Romo Okta, itu putranya Pak Kayat. Lalu Romo Dias, putranya Pak Mardi. Lalu Romo Riki, putranya Pak Victor. Lalu sudah pernah memberikan renungan juga Romo Kun. Lalu berikutnya memberikan renungan juga Romo Andre Suhono. Lalu kemudian ini anaknya Pak Joko. Romo Paul Lupi. Ya. Itu yang satu Sisilia. Ya, dari lingkungan saya. Lalu ini bulan Juli ini Romo Gusti yang mestinya bulan lalu tapi karena kesibukan lalu digeser ke bulan Juli. Lalu yang juga sudah siap Romo Raffi. Nah, yang akan kita undang nanti adalah romo-romo yang pernah berkarya di Leo Agung. Mungkin ada Romo Yusnoron, ada Romo Hadi Suryono, ada Romo Paul, Romo siapa lagi, banyak. Mungkin sampai ke pengurusan kita, ini orang tua ngomongnya jadi susah ini. Sampai ke pengurusan kita berakhir, mungkin romo-romo itu belum selesai kebagian ya? semua. Ya, karena kita lakukan 2 bulan sekali. Ya, begitu Pak. Ya, saya tambahkan lagi, ini rohani lagi Mbak. Rohani lagi. Jadi hampir setiap minggu pagi jam 6 itu yang melayani kur di gereja kita ini itu adalah mayoritas adalah para lansia kita. Ya, namanya SMP. Suara Minggu Pagi. Nah, itu juga yang. Kenapa tuh Pak harus jam 6 kok lansia kok harus jam 6? Jadi awalnya gini, yang mimpin sekarang ini Pak Pri lingkungan apa? Iya, Pak Priyono. Mengapa jam 6 pagi? Iya. Karena di paroki ini setahu saya yang jam 6 pagi itu dulu tidak pernah ada yang nyanyi. Tidak ditugaskan ke lingkungan atau wilayah, tidak. Karena yang muda-muda juga belum bangun juga. Iya sih. Ya. Lalu yang tua-tua ini mulai jam 6 itu mulai jam makin lama makin pasti. Ini mungkin sudah 3 atau 4 tahun ya tiap pagi. Memang itu tidak masuk kegiatan didaftar dalam kegiatan kasepuan, tetapi itu isinya ya orang tua semua. Ya. Jadi itu sudah jalan 3 atau 4 tahun. Ya. Super terakhir Pak Jen. Ya. Super terakhir untuk yang pelajaran. Tadi kan sudah bilang kalau saya jabarkan seharian mungkin nggak selesai ya. Cukup ya, Pak. Ya, super terakhir nanti tanggal 24 Agustus kami Paguyuban Lansia Antologung akan diundang oleh Kak Aji. Diundang Kak Aji. Akan diundang oleh Kak Aji untuk perform. Ya, untuk perform
tampil ya Pak. Ya, tampil dalam rangka festival budaya. Festival budaya. Budaya Seka Aji. Seka Aji. Tapi kita ngisi acaranya. Ngisi acara. Ya, kita kita hanya di panggung. Ya, untuk tampil. Kalau di acara-acara pada umumnya namanya bintang tamu. Bintang tamu. Tapi saat ini bintang tamu juga ya kan? Ya. Oke Mas Brandon, itu tadi kegiatan. Yang kita tambahkan sedikit Iya. bahwa kita Kasepuhan Liwagung juga di bawah Dikanat dan Keuskupan. Jadi Oh iya, setiap betul. kegiatan Dikanat Iya. kami juga mendukung penuh. Iya. Begitu juga di Keuskupan kami sering diundang seperti yang disebutkan Pak Karjono tadi sebagai bintang tamu. Ya, super terakhir Mbak. Super terakhir. Tadi super Tadi super terakhir, super terakhir. Habis ini ada super terakhir. Saya bisa lebih sedikit. Iya. Boleh Ibu super yang keberapa? Karena saya baru lihat, ternyata lansia itu dari paguyuban kesepuhan itu sering kalau pas kita ulang tahun lansia membantu para lansia menerima sakramen perminyakan di gereja. Bisa sampai ratusan. Sebelum pandemi. Ya, sebelum pandemi. Sudah beberapa kali. Perminyakan ya Bu ya. Perminyakan. Tahun 2019 itu kita buka yang daftar itu ada 206. 206. 6 Untuk orang perminyakan itu ya. lansia. 206 lansia. Tetapi yang hadir 182. Yang lainnya lupa. Karena kasepuhan ya Bu, jadi Oke, Jadi dimaklumin lah ya. Iya. Ya, super terakhir ya. Super-supernya apa Pak? Untuk periode ini di Dekanat Bekasi itu ada 9 paroki. Nah, ketuanya itu adalah ketua 9 paroki tadi adalah diambil dari Santo Leagung. Terima kasih, itu yang kegiatan Mas ya. Terima kasih Mas. Ada satu lagi mumpung belum lupa. Jadi saya Super. Super. Namanya tua tiap kali, ingat tiap kali Ya, ingat ya, ya. Ya. Ini Pak Harto dan Bu Harto. Ini adalah inisiator yang namanya Paguyuban Jumat Kliwon. Saya kira nggak ada di paroki lain yang namanya Paguyuban Jumat Kliwon. Isinya apa? Doa setiap Kamis Wage malam Jumat Kliwon. Pak Karjono malam lebih ya, maju. Ntar suara merdunya nggak kedengeran. ya, malam Jumat Kliwon itu doa rosario ya Bu. Mungkin Ya, Ibu bahasa bisa Jawa. Ibu Ya. cerita sedikit tentang Jadi Jumat Kliwon. kitab Jumat Kliwonan itu anggotanya itu sama dengan kesepuhan. Jadi mungkin dikira kesepuhan itu orang Jawa, bukan. Betul. Wong yang ikut Jumat Kliwonan itu juga ada yang Tionghoa, ada Batak. yang Batak. Jadi kita Flores. berdoanya itu secara bahasa Jawa, yaitu sembahyang tesbih. Kalau pas ada yang nggak bisa kitab, semua pakai teks. Kalau nggak pakai teks, semua sudah lupa semua. Malah ada yang beberapa kalau sudah sampai di sini, seperti Ibu Triyudono itu tidak mau sembah bekti, maunya Salam Maria. Dulu ada juga Ibu Sianipar yang orang Batak, kalau pas dia sembahyang bukan sembah bekti tapi Salam Maria. Jadi maaf, karena anggota dari Jumat Kliwon itu ya sama saja dengan yang kesepuhan. Jadi jangan salah kalau kesepuhan itu orang-orang Jawa. Ya, terima kasih. Itu tadi kegiatan tadi sudah bilang. Enggak ada super yang ketujuh Pak? Hah? Udah, cukup banyak banget. Cukup. Terima kasih. Iya. Lanjut Mas Brandon, silakan. Tuh kan saya jadi Super kan jadi super. Jadi ikut ketularan lupa ya. Iya. Kesepuhan ya. Salah nih. Atau kita aja yang ngomong terus. Cocok saya kayaknya udah masuk deh. Iya, cocok udah masuk Iya, iya. kayaknya nih Brandon. Silakan. Mungkin saya mau nanya ke suka dukanya menjadi lansia dan menjadi pengurusnya lansia kali ya. Iya. Untuk suka dukanya. Selama di Kasepuhan ini. Bu Harto Bu, suka duka. Ya, Oh, iya, iya. ya, berdua ya. Ya. Ya, suka dukanya itu banyak. Ada suka Banyak keberapa nih kalau sukanya, ini? banyak dukanya. Kita sebagai orang sudah lansia ya, kita mesti harus ngoprak-oprak
apa? Bahasanya Opera-opera. Apa ya? Ngejar-ngejar. Mau ngejar-ngejar. Kalau pas kita ada yang untuk latihan core, latihan ini, mesti gimana ya Bu Harto? Ini saya kan masih harus ngomong cucu, ada yang MC, ada yang masih kerja. Ya sudah, kita gimana? Kita bicarakan bersama. Latihannya kapan? Tapi dengan senang hati mereka, ya wes jam 4 aja. Karena jam 4 itu Pulangnya belum malam. bulan tidak terlalu malam karena kita adalah orang tua. Oh ya. Terus sukanya itu gimana? Kalau pas latihan gitu, itu kan namanya paguyuban ini kan nggak punya kas. Saya dengan senang hati, bapak-bapak, ibu-ibu, ini kan dari kita untuk kita. Bagaimana untuk konsumsi? Ya gantian. Jadi Bu ini saya, besok Jumat Bu ini, minggu depan ini saya daftar semua. Itu sukanya. Dukanya lagi. Kalau seperti ini waktu kita seperti besok festival ini. Festival ini kita itu cuma dibatasi 20 orang. Yang pengen ikut banyak. Kalau saya harus pilih-pilih, saya namanya pilih kasih. Saya itu berdoa dengan pimpinan Roh Kudus, tolong bagaimana saya harus bagi untuk yang tampil besok itu 20 orang itu gimana. Saya harus pelan-pelan membicarakan pada mereka, biar mereka itu tidak namanya, ya itu nyangkong itu kan biasanya banyak mudah tersinggung. Oh, baper Karena ya Bu, baper ya. Nanti kalau umpamanya nanti saya bilang, wah ini cuma dibatasi, wah besok kalau kur lagi nggak mau datang gimana? Padahal kami kan harus penggembira, harus datang. Tapi saya tambahkan memang Ya. karena semua bintang, jadi semua pengen tampil. Betul. Iya. Jadi padahal dibatasi cuma 20. Jadi nanti saya akan japri satu persatu dan akan telepon satu persatu, yaitu suka dukanya kami. Ya, monggo kita tambah. Kalau sukanya itu memang para lansia kita ini disiplin, Mbak, bener, luar biasa disiplinnya. Mau latihan kurke, ada kegiatan apa, tepat waktu, pasti. Contohnya hari ini loh, Malah Ya. jam 1 janjian, jam 12 sudah datang. Tepat waktu banget. Nah, kalau Udah mau makanan lagi. Lagi. Luar biasa. kalau Tinggal dukanya, lepas dari Bukarjono. kalau dukanya juga ada banyak juga. Dukanya itu kan ya kita maklum ya pelupa. Misalkan WA, kan anggota grup WA, kepencet sendiri kan hilang. Iya. Dia marah-marah sama adminnya, kenapa saya dikeluarin? Kok saya padahal dia kepencet sendiri. Nah, itu. Terus ada lagi diare kan semangat gini. Dompetnya itu hilang. Jadi ribut kemana-mana, ini gimana dompet saya nggak tanya dikempit. Itu yang suka ini. Terus udah gitu memang kalau melayani kita para lansia memang pengurus harus tetap sabar. Misalkan jalan-jalan pun sebentar-sebentar Istirahat. SS setiap ada pom bensin SS. Nah, itu juga merupakan tantangan buat kita pengurus lansia itu. Nah, kegiatan kita selama pandemi ini kan online. Jadi doa yang seperti tadi namanya doa jalan keselamatan, mengikuti supaya kita selamat. Iya. Lalu ada satu lagi doa untuk orang sakit. Iya. Itu tiap 2 minggu sekali. Karena pandemi lalu pakai apa namanya? Zoom online. Ya. Itu pertama, banyak yang nggak bisa. Iya. Ya. Pak Ripto itu datangi 1-2 rumah untuk ngajari, ya. Tapi kalau cucunya nggak datang di rumah itu, lalu nggak ikut lagi karena nggak bisa buka. Iya. Itu satu. Yang kedua, sebagai apa namanya kalau yang buka sumbu, hostnya, ya. Hostnya itu semua juga ini mau menyampaikan lagu nggak bisa. Kok nggak bisa? Kemarin udah belajar, kok sekarang nggak bisa? Udah Pak, tenang aja semua itu. Ya. Jadi ini karena teknologi itu memang kita agak keteter, ya.
Sekarang sudah mulai agak bisa, Iya. tapi syukur pandemi sudah selesai, jadi nanti bisa. mungkin sudah agak berkurang Offline. pertemuan Zoom itu ya. Mungkin akan selang-seling dengan apa namanya offline, tatap muka. Offline. Ya, Offline. ya online sama Offline. offline. Itu suka dukanya. Ya. Tambah. Boleh. Sukanya itu gini. Kita itu memang harus guyup rukun. Iya. Jadi mamanya banyak tuh yang nggak ada kendaraan, anak masih kerja jadi nggak ada yang nganter. Itu kita dengan sukacita sampai nyamperin. Oh. Seperti tadi Pak Sosongko, Pak Titus itu dengan sukacita nyamperin saya. Karena Pak Harto sudah nggak bisa sendirian sendiri. Iya. Nah, itulah sukacita. Maka jangan takut bilang mama papa ikut lansia. Nah. Banyak sukanya. Iya. Ya. Cukup. Nah, begitu. Kalau ada tadi udah ya cerita lucu tadi termasuk di dalam suka ya berarti ya. Dia suka. Ya suka ya yang nyari dompet Oh ya. itu Banyak sukanya lah. itu Banyak suka Mbak, Banyak karena pengurusnya itu dimarah-marahin, diajak-ajakin gimana sih dompet tadi di situ kok nggak ada, ini mesti dicari Pak, ayo kemana gitu, nggak taunya dikempit. Atau kacamata. Cari kacamata mana-mana nggak taunya di sini. Ya, tapi itu semuanya walaupun ada duka, ada suka, itu malah menambah keguyupan ya di Iya, antara betul. ibu bapak semua ya. Tapi Jadi tetap saling sahabat. mengerti satu sama lain seperti itu ya. Baik, selanjutnya Pak Brandon apa yang mau ditanyain nih sama Ntar saya dibilang nanya mulu. Emang masih ada pertanyaan lagi? ya Bapak Ibu karena Bapak Ibu Nah ini lupa di silent. dimaklumi karena kasepuhan. Sampun sepuh. Sampun sepuh. Di gereja pun kadang-kadang juga gitu. Tadi tari nggak ketemu ya. Jadi tadi kan sudah menjelaskan tuh ada kegiatan-kegiatan nih di dalam kasepuhan ini. Pastinya ada prestasi-prestasi nih yang sudah diraih oleh Kasepuhan Santo Leo Agung. Cerita Bapak Ibu apa aja nih prestasi-prestasi yang sudah pernah diraih Kasepuhan? Nah, Ibu Rani Maria. Soal prestasi Bu Ya, Maria ya. Ngomong sambil minum boleh ya? Oh boleh. Prestasinya itu pertama kali kan KAJ mengadakan lomba paduan suara. Paduan suara. Lah untuk perwakilan Dekenat itu diadu satu Dekenat, Satu ada 9 paroki. Ternyata Leo Agung masuk juara 1. Juara 1. Jadi untuk Di pertama Dekenat. kali ya Dekenat. Untuk pertama kali kita tampil di KAJ mewakili Dekenat Bekasi. Lah di Dekenat Bekasi sendiri kan dapat juara 1 tadi. Iya. Kalau di KAJ juara 2. Oh. Se-KAJ. Terus yang belum lama itu seni budaya ya Bu. Seni budaya itu terheboh. Juara 1 terheboh. Mungkin istilahnya sekarang terfavorit. Terfavorit. KAJ itu KAJ kemarin, juga. ya. Terus belum lama kan kita cuma iseng-iseng Bu. Iya. Moto dekorasi waktu apa itu? Waktu hari Imlek. Imlek. Itu cuma iseng loh, Iya. cuma iseng. Kebetulan Kasepuhan KAJ Iya. itu memerlukan untuk lomba. Oh. Lah itu lomba foto. Kebenaran itu pas waktu itu potret ya. Iya. Ternyata kita juara 1. Walaupun kita tidak mendekor sendiri, tapi kita sebagai perantara untuk mengenalkan Leo Agung itu ternyata hebat. Bu Mario. Ya. Bu, enggak. Hadiahnya uang 1 juta, tapi langsung diserahkan ke Pak ke Romo. Ke Romo lalu diberikan kepada bagian dekor. Oh. Karena ini kan
sebetulnya prestasi dari bagian dekor. Kita ini kan biasanya membantu aja, iseng-iseng di foto gitu. Lah kok dilombakan gitu. Ternyata yang dekor itu 80% adalah lansia. Lansia juga. Jadi duitnya muter di dalam. Muter aja. Kalau apa kasepuhan iseng aja bisa juara. Apalagi serius. Kalau kamu iseng bisa juara apa? Ini saya iseng bikin podcast. Oh iya, kita iseng-iseng ya bikin podcast. Bukan saya sih, sebenarnya produser iseng-iseng. Terus tadi yang terheboh tadi loh. Kenapa? Sebetulnya lomba itu ya, sebetulnya kalau menurut yang hadir udah wah pasti juara. Jadi salam itu Mbak. Karena semua itu sudah ikut joget, romonya ikut joget, semua audien tuh ikut joget semua. Heboh gitu. Ternyata karena tidak sesuai dengan temanya. Nah itu kita nggak dikasih tahu juga ya temanya, tahu-tahu temanya sana. nggak dikasih tahu. Salah tema ya. Ya, salah tema. Bukan salah, karena kita nggak tahu ada temanya. Gitu. Jadi udah semua selamat ya, selamat. Tapi akhirnya Luar biasa itu Romo Hadi ya. Itu aja sampai joget-joget. Hadi Wijoyo ya. Ya. Baik. Brandon silakan. Kita tahu ya prestasinya masih banyak. Prestasinya Pasti masih banyak, tapi nanti kalau kalian mau tanya lagi mungkin di ikut aja kesepuan nanti dijawabin satu-satu. Silakan Bu Antin, kita lanjutkan aja. Baik. Setelah prestasi yang pernah diraih nih Bapak Ibu di Kasepuan ini seperti tadi motonya yaitu ayo apa? tadi yang bahagia dan berdaya guna. Wede, Bandi masih ingat. Calon lansia. Nah seperti motonya tadi itu pasti dong Bapak Ibu nih merasakan manfaat-manfaatnya juga di kasepuhan ini gitu. Kalau Bapak Ibu nih merasa apa sih manfaat nih ada kasepuhan ini di gereja kita gitu. Biar dibagi dengan lansia-lansia yang lain seperti itu. Kalau kami ya merasa bermanfaat di gereja kita ini ya, karena kita pernah ikut menggalang dana untuk pembangunan gereja ini. Kemudian pernah juga kita pas ulang tahun lansia kita joget-joget di sini juga. Terus Pak Harto itu ngumpulin ngumpulin kolekte itu untuk bikin itu tuh jalan itu loh walaupun nggak cukup karena kita orang lansia kalau jalan takutnya kepleset. Nah itu juga kami dari Kasepuan. Kemudian pernah kami itu para Kasepuan kita dipercaya menjadi panitia pemilihan pengurus paroki tahun 2017. Terus kemudian dipercaya lagi memboyong gereja lama ke gereja baru. Istilahnya boyongan. Waktu itu saya lihat ada yang bawa pedang itu siapa ya? Pak Reto ya. Mohon maaf saya mau nanya, boyong itu apa ya? Boyong, coba pindah. Boyong itu memindahkan, bukan memboyong kalau kayak Mas Brandon boyong pacarnya, bukan. Jadi memboyong itu mungkin ada yang menambahkan. Tambah. Kita karena prestasi kita terkenal dengan kentrungan, pernah diminta Romo Hadi Wijoyo kita penutupan bulan Rosario di Taman Mini. Kita kentrungan di sana, menutup bulan Rosario dan muter gereja-gereja itu. Walaupun kita waktu itu belum punya gereja, tapi udah terkenal Lewagung dengan kentrungan. Brandon pengen tahu lagi Bu, kentrungan itu apa sih? Kentrungan itu adalah alat yang dari ketipung itu. Iya. Saya tahu kalau itu kentrungan. Tahu kalau itu. Dan kita ini tidak lepas dari Pak Seswanto yang sangat membantu kita di dalam
karena banyak ide. Untuk kentrungan dia bisa joget sana, joget sini, ambil lagu ada. Jadi kita juga terima kasih dengan Pak Siswanto Dalang. Nah, itu tadi yang manfaat Mbak Anti. Iya. Yang jelas sangat-sangat bermanfaat. Iya. Jadi terus terang lansia itu secara langsung tidak langsung itu pernah ngamen dari gereja ke gereja untuk mencari dana dengan cara tadi dengan musik kolaborasi antara musik gamelan tradisional dengan kentrungan yang mungkin satu-satunya paroki yang punya kentrungan itu di Leo Agung. Dan itu dimanfaatkan untuk mencari dana. Dan sekarang kita tahu gereja Leo Agung sudah megah ini. Ya, saya nggak tahu yang nilai orang luar apakah itu. Jadi ada partisipasi. Iya, apakah bermanfaat tidak? Mungkin orang lain akan menilai. Ya. Tambah sedikit ya. Waktu kita cari dana di gereja Rawamangun dengan kentrungan dan dengan Bapak Ibu lansia ini, romonya itu terharu. Sampai romonya khusus pakai kas romo-romo di Rawamangun untuk menyumbang untuk gereja sini. Jadi di samping umat menyumbang, romo ngambil kasnya romo-romo untuk disumbangkan. Kan? Biasa. Ya, soal kentrungan yang mungkin juga ini karena kan sudah banyak kali tampil gitu ya. Kalau nggak salah kita 2 kali kentrungan di DPR. Ya. Oh iya. 2 kali. DPR pernah. 3 kali ya. Ya. Saking seringnya sampai lupa. 3 kali. Nggak diajak kali. Nggak diajak. Saya nggak ikut waktu itu. Iya, tahu aja. Bisa sampai ikut. Maka percayalah bagi lansia-lansia yang di luar sana yang belum bergabunglah bahwa kita akan bahagia. Oke, last question. Yes. Oh, terakhir ya? Iya. Oh. Ini super terakhir. Super terakhir yang ini. Super terakhir. Super terakhir. Saya udah diomelin sama produser. Iya. Super terakhir. Maaf ya, Mbak. Namanya senior jadi. Super terakhir ini. Oke, pertanyaan super terakhir, guys. Apa harapan untuk gereja bagi apa harapan untuk gereja kita bagi kesepuhan? Harapan ke depan tuh kesepuhan tuh apa sih? Harapan ke apa ya? Tanya punya waktu berapa menit? Berapa menit, Mbak? Ya, saya kira gini, kita kalau pengertian gereja itu kan sebenarnya juga umat. Iya. Umat, ya. Untuk kita sebetulnya masih ingin fokus kepada bagaimana kita lebih banyak umat yang bisa terlibat. Umat artinya kasepuhan yang terlibat. Tadi kan ada 600 sekian yang ikut terlibat dalam grup WA baru 98. Yang kalau kita doa bersama itu sekitar 30 sampai 40 layar. Ya mungkin yang karena satu layar ada 2, ada yang 1 gitu ya. Mungkin sekitar 40 sampai 50 orang. Nah, kita ingin lebih banyak yang ikut serta. Ya. Nah, itu kita juga belum tahu caranya karena ada beberapa orang itu yang mempunyai minatnya beda-beda. Ada orang yang minatnya doa. Kalau doa pasti datang. Nah, ada yang minatnya kentrungan. Kalau kentrungan pasti datang. Ada yang minatnya paduan suara. Kalau kur pasti datang. Ada yang minatnya itu senam. Kalau senam pasti datang. Ada yang minatnya itu piknik. Kalau piknik pasti ikut. Saya juga kalau piknik ikut pasti. Ya. Jadi kita sedang mencoba kegiatan apa saja yang kira-kira bisa membuat lansia itu bisa ikut terlibat dalam kegiatan kita bersama-sama. Sesuai dengan apa yang dia ini, Pak. Ya, maka salah satu upaya yang mau kita lakukan adalah kita ini kan pengurusnya hanya ini. Ya. Dari kantor pusat ya. Pusat ya Pak, pengurus pusat ya Pak. Dari kantor, dari headquarter gitu ya, langsung ke kemana-mana gitu ya. Nah, kita mau mencoba agar kita bisa lebih dekat dengan lansia yang ada di lingkungan atau di wilayah. Kita ingin mudah-mudahan tahun ini bisa terlaksana, ingin memperkuat pengurus ini
yang berasal yang tinggal di wilayah masing-masing. Jadi kita akan menambah dengan 9 personil lagi di wilayah masing-masing, sehingga kita bisa lebih banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Kita terus terang ya, kegiatan apa yang dilakukan ya kita mendengarkan dari kawan-kawan. Saran pendapat. Opo yo, kayak seneng olahraga, kita bikin olahraga. Wah, mbok kita bikin yang mungkin bagus juga adalah ngopi. Kan sekarang modelnya ngopi bareng ya, Pak. Ngopi bareng, ngopi bersama. Lansia nggak boleh, Pak. Ya, ini hipertensi. Ini kebetulan ada Ngetek bareng, Pak. Ada 3 kawan yang di belakang ini, Pak Titus, Pak Sarsongko, Pak Repto, itu tiap hari datang ke gereja, tiap hari, ya, karena misa. Ya. Nah, itu juga Romo sudah menyediakan misa. Nah, ini yang senang misa juga datang tiap kali misa. Nah, barangkali nanti tiap kali habis misa seminggu sekali, ya itu ada satu yang bawa kopi. Kalau Bu Harto bawanya bukan kopi, tapi jahe. Lemper. Mungkin suatu ketika. Jadi ini kegiatan apa saja yang ingin kita lakukan adalah yang kira-kira bisa menarik orang itu untuk bisa ngumpul sama-sama. Karena kita sangat yakin kalau kita duduk bersama-sama, ngumpul bersama-sama, Tuhan ada di situ. Tuhan ya, dan akan memberkati kita semua, sehingga walaupun kita ini sudah sampai tahap akhir sebelum dipanggil Tuhan, ya belum tentu loh yang tahap akhir itu nanti dipanggilnya lebih dulu dari yang tahap sebelumnya. Belum tentu ya. Hanya kita ini umumnya kalau kita lihat dari pengumuman di gereja, rasanya yang meninggal itu kebanyakan ya orang Kasepuan. Ya. Begitu, Pak. Iya, saya juga heran itu. Kenapa yang meninggal orang dari Kasepuan? Karena sudah menyiapkan jalan keselamatan itu ya, Pak. Karena kalau kelapa ya udah paling ini, udah waktunya jatuh. Ya. Jadi kalau dari gereja saya kira kita bisa ini. Dari gereja itu salah satu yang sekarang juga kita disupport oleh gereja ialah melalui seksi kesehatan. Jadi seksi kesehatan itu memeriksa kesehatan kita sebulan sekali, tiap minggu pertama habis misa kedua. Ya, ini luar biasa untuk kita. Gratis. Ya. Jadi ini mungkin banyak juga yang belum tahu. Mungkin nanti kita sosialisasikan. Karena dimanfaatkan. Batasnya sampai berapa, Bu? Jumlah yang diperiksa? Bebas. Ya. Karena kadang-kadang kita ini juga lupa, meskipun di sini di dalam lagu ini dikatakan periksa kesehatan, kadang-kadang kita juga lupa. Mungkin sekalian nanti ke gereja dibawa oleh diantar cucunya atau diantar anaknya, lalu kita periksa kesehatan sama-sama. Habis periksa kesehatan dapat apa? Dapat apa, Bu? Belum. Nanti kita pikirin. Kalau dapatnya nggak, Pak, di situ tuh nanti diperiksa ada gula darah, ada kolesterol, ada asam urat, terus diperiksa dokter. Nanti kalau memang ada perlu obat sementara ada, tapi kalau memang sepertinya tidak cocok untuk di sini dianjurkan ke rumah sakit atau ke puskesmas. Saya kira ini gereja telah menyediakan fasilitas yang luar biasa untuk kita para Kasepuan ini. Mudah-mudahan nanti ada yang lain lagi yang itu yang berguna untuk kita. Tapi ada juga tambahan, Pak, bahwa gereja juga sudah memberikan dana-dana untuk kegiatan kita. Oh iya, betul. Ya, jadi kegiatan-kegiatan kita yang sudah terancang sebelumnya, ya, misalnya kita iuran di Dekenat, kita ikut promo, dan sebagainya, itu sudah dimasukkan dalam SAPA dan itu sudah diberikan. Ya, malah ini Bu Ratek sama Bu Mario ini setahun diambil dulu sekalian ya, nanti dipertanggungjawabkannya nanti kalau nggak terlaksana ya dibalik gitu. Ya, begitu kira-kira Mas. Harapan terakhir, super terakhir. Harapannya Pak. Ya. 6 berapa? Ya, 624. Ya. Jadi lansia Jadi kira-kira itu 15% dari jumlah total
anggota paroki. Iya. Per kepala ya, bukan 15%. bukan kakak. Kedepannya diharapkan Iya. bergabung sama Iya. kita Iya. supaya kita bahagia dan berdaya guna. Iya. Bersama-sama ya. Iya, dan dengan senang hati kalau misalnya ada masukan-masukan dari kasepuan yang sekarang mungkin dengarkan di rumah gitu ya, Iya. barangkali gitu ya, ya, memberikan masukan. Oh ini Saran pendapat ya, Pak. kegiatan apa saja, mungkin ada kegiatan pingpong atau itu kita Ide-ide baru ya. ide-ide untuk baru kasepuhan ya. Monggo. Kalau banyak orang kan banyak pikiran, Banyak banyak ide. kegiatan yang bisa, banyak ide, banyak yang bisa kita lakukan. Saya kira begitu, Ibu. Oke. Oke, ya. kita tepuk tangan dulu. Oke, karena udah kita terima kasih dulu udah mau didatengin. Terima kasih. Rame yang datang guys. Iya. Kita kalah kita. Kalah masa. Soalnya sini ada penggerak massa. Iya. Namanya Penggerak massa. Pak Harto. Nah, kita terima kasih udah didatengin. Terima kasih buat kalian yang nonton juga. Kalau kalian mau ada yang tanya, itu nanti silahkan tanya di kolom komentar. Ya. Nanti ada nomor telepon yang tadi disebutin kan ya? Nah, nanti ada nomor telepon jika kalian mau menghubungi kesepuan lewat nomor telepon itu atau lewat sekretariat ke Bu Toro, nanti Bu Toro akan sampaikan. Ya. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Untuk semua lansia-lansia yang ada di paroki, mari ikut bahagia dan ikut berdaya guna Ya. bersama Kasepuhan Santo Leo Agung. Oke, terima kasih. Sampai ketemu selanjutnya. Terima kasih semua.